dengar kabar bahwa utusannya dibunuh oleh wali negeri Syam, Haris al-Ghassani, Rasulullah marah besar. Beliau kemudian mempersiapkan 3.000 pasukan untuk menuntut pertanggungjawaban, serta menagih denda karena telah melanggar kode etik dengan membunuh utusannya secara sepihak, dan ini termasuk penghinaan yang dilakukan kepada negara. Rasulullah mempercayakan panglima perang kepada 3 orang yang ditunjuknya, yaitu Zaid bin Haritsah sebagai panglima pertama. Apabila Zaid gugur maka digantikan Ja'far bin Abu Thalib, dan apabila gugur lagi maka digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Pada saat itu, pasukan Islam melakukan perjalanan untuk melawan Romawi pada hari Jumat di bulan Jumadil Awal tahun ke-8 Hijriah. Perang ini termasuk salah satu peperangan Islam dengan bangsa luar Arab, yaitu Romawi, karena Syam yang merupakan bagian dari wilayah Arab bersekutu dengan Romawi di bawah pimpinan Raja Heraklius untuk membantu pasukan Haris al-Ghassani. Rasulullah memutuskan untuk mengirim pasukan ke Mu'tah untuk memberi pernyataan dengan tidak langsung, yaitu membuktikan kekuatan Islam dalam membela akidah yang telah dipegang sekaligus membalas kematian utusannya. Sebelum pasukan berangkat, beliau memberikan beberapa instruksi penting. Beliau berpesan agar pasukan tidak menyakiti warga sipil seperti wanita, anak-anak, dan orang tua, serta tidak merusak properti seperti menebang pohon atau menghancurkan bangunan. Sedangkan dari pihak musuh sudah menyiapkan 100.000 pasukan, dan bantuan pasukan dari Raja Heraklius, 100.000 pasukan Romawi, sehingga totalnya sebanyak 200.000 pasukan. Persiapan dari pihak musuh sangat matang dan lengkap, dibandingkan pasukan muslimin yang hanya 3.000 jumlahnya. Mengetahui hal itu, pasukan muslim merasa perlu melakukan musyawarah, karena mereka tidak siap menghadapi jumlah pasukan musuh yang begitu banyak, ditambah lokasi peperangan jaraknya yang jauh dari tempat tinggal mereka. Mereka sebenarnya mulai pesimis dan memutuskan mengirim surat kepada Rasulullah untuk memberitahukan situasi dan kondisi yang dihadapi. Abdullah bin Rawahah memberikan motivasi kepada pasukan muslim dengan mengatakan bahwa mereka sedang mencari mati syahid di jalan Allah. Ia mendorong mereka untuk tidak takut dengan jumlah musuh yang banyak, tetapi fokus pada niat berjuang demi agama Allah. Ia juga menyebutkan bahwa ada 2 kemungkinan kemenangan yang dapat diraih, yaitu mati syahid atau menang dalam perang. Setelah beristirahat selama 2 hari, pasukan muslim melanjutkan perjalanan menuju Masyarif untuk menghadapi musuh. Daerah inilah tempat kedua pasukan pertama kali saling melihat. Melihat tempatnya yang tidak terlalu bagus untuk berperang, mereka pun mundur mencari lokasi yang sesuai, dan akhirnya sampailah di daerah Mu'tah. Pasukan Romawi pun semakin mendekat dan berkumpullah di lokasi yang sudah disepakati. Karena mereka tiba di sore hari, masing-masing pasukan sudah memahami kondisi, mereka beristirahat terlebih dahulu, dan bertempur keesokan harinya. Ketika menjelang subuh, Zaid meminta kaum muslimin mempersiapkan diri untuk melakukan penyerangan terlebih dahulu. Sayap kanan pasukan muslim dipimpin oleh Qatadah, sedangkan sayap kiri dikomandoi oleh Utbah bin Malik. Karena penyerangan dilakukan di waktu subuh, di mana kondisi masih gelap dan diserang secara tiba-tiba, sehingga cukup mengagetkan pasukan Romawi, pertempuran berlangsung sengit dari subuh sampai menjelang maghrib. Ratusan pasukan Romawi tewas dalam peperangan sehingga di malamnya mereka sibuk mengurus mayat-mayat tersebut. Keesokannya kaum muslimin kembali menggunakan strategi yang sama, menyerang pasukan Romawi terlebih dahulu pada waktu subuhnya. Perperangan dalam situasi sengit hingga menjelang maghrib, ratusan pasukan Romawi gugur kembali, dan dari kaum muslimin belum ada yang gugur dalam peperangan, bahkan sampai dengan hari-hari berikutnya. Pasukan Romawi mulai keheranan dengan pasukan muslimin, jumlah mereka sedikit tapi sangat kuat dan tidak mudah dikalahkan begitu saja. Sampai hari kelima, pasukan Romawi mulai mengatur strategi. Mereka memakai strategi yang sama, menyerang terlebih dahulu sebelum kaum muslimin menyerang. Mereka pun ambil ancang-ancang di waktu subuh, ketika itu kaum muslimin baru saja menyelesaikan sholat subuh mereka. Pertempuran antara kaum muslimin dan pasukan Romawi begitu sengit dari sebelum-sebelumnya. Dan syahidlah panglima perang pertama, yaitu Zaid bin Haritsah. Karena memang Zaid yang memegang bendera peperangan, sehingga ia paling diincar oleh musuh, dan berhasil menombak Zaid tepat di dadanya. Selanjutnya bendera diambil alih oleh Ja'far bin Abu Thalib dan memimpin peperangan untuk kaum muslimin. Hingga keesokan harinya 2 pasukan melanjutkan peperangan. Bendera menjadi fokus masing-masing pasukan, karena jika bendera mereka jatuh, maka pasukan tersebut dinyatakan kalah. Ja'far, panglima perang yang memegang bendera peperangan, ia menjadi objek utama para musuh. Dari berbagai arah Ja'far diserang hingga tangan kanannya ditebas. Lalu benderanya ia pegang dengan tangan kirinya. Tangan kirinya ditebas juga hingga ia berusaha, sampai akhirnya Ja'far gugur mati syahid. Melihat kejatuhan Ja'far dan Zaid, kaum muslimin sempat jatuh mentalnya, termasuk Abdullah bin Rawahah, yang menjadi panglima selanjutnya merasa takut sejenak,
karena keduanya adalah pejuang tangguh. Namun ia berhasil memotivasi dirinya dan maju menyerang musuh dengan keberanian, hingga akhirnya ia juga mati syahid. Melihat ketiga panglima mereka sudah gugur, kaum muslimin memilih mundur. Mereka memusyawarahkan pengganti yang akan memimpin peperangan. Mereka sempat kebingungan memilih panglima yang baru, sedangkan waktu sangat mendesak.